Bab 501. Dia adalah putri dari keluarga Dail dan meskipun keluarga Dail jauh dari kata berkuasa jika dibandingkan dengan keluarga Sear, Sandra dibesarkan seperti seorang putri dan tidak menghormati asistennya. Cynthia, perkenalkan, pacarku, Leonard. Leonard, ini sahabatku semasa kuliah, putri dari keluarga Sear, Cynthia. Sandra mengabaikan Leon dan menarik pemuda di belakangnya ke depan, sebelum memperkenalkan mereka. Nona Sear, saya sudah banyak mendengar tentang keluarga Anda. Senang sekali bisa mengenal Anda. Leonard tersenyum sopan sambil mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Cynthia. Oh, halo. Masih kesal karena Leon tidak mengaku sebagai pacarnya, Cynthia menanggapi dengan santai dan mengabaikan tangan yang terulur ke arahnya. Melihat bagaimana Cynthia bersikap terhadap Leonard, Sandra berpikir bahwa hal itu terjadi karena Cynthia tidak mengetahui latar belakang Leonard dan menjelaskan, Cynthia, Leonard adalah putra dari keluarga Hines, salah satu keluarga paling berkuasa di kota Sakov. Yah, keluarga Hines memang cukup mampu. Tidak banyak yang bisa kita lakukan di sini. Leonard tersenyum puas. Sebenarnya, dia hanyalah salah satu dari sekian banyak putra dalam keluarga dan bukan yang tertua. Hal yang sengaja tidak disebutkan Sandra dalam pengantarnya. Meski bukan anak tertua, status Leonard jauh lebih tinggi dibanding Sandra dan keduanya hanya berpacaran sebagai bentuk aliansi yang lazim di kalangan elit. Begitu ya, senang bertemu denganmu. Sambil menahan kesedihannya, Cynthia tersenyum lembut sebagai tanggapan. Baik dia maupun Leon tidak memiliki koneksi di Sakov City dan karena Leonard berasal dari salah satu keluarga besar, dia bisa membantu. Nona Sear, kudengar keluarga Sear baru-baru ini memulai cabang bernama Shinshin Group dan kau yang bertanggung jawab atas cabang itu. Kudengar juga pil pemelihara energi yang diluncurkan Shinshin Group dapat mempercepat proses pelatihan, dan bahkan membantu menerobos titik-titik kemacetan bagi seniman bela diri. Benarkah itu? Tanya Leonard. Ia mengikuti Sandra ke sini terutama untuk bertemu Cynthia dan mempelajari lebih lanjut tentang pil pemelihara energi. Pil, benar sekali, kata Cynthia. Baik Cynthia maupun Leon terkejut saat mengetahui bahwa pil pemelihara energi begitu populer hingga berita itu sampai ke kota tetangga mereka. Nona Sear, saya rasa saya akan langsung ke intinya. Keluarga Hines sangat tertarik dengan pil pemelihara energi yang diproduksi oleh Shinshin Group. Jika memungkinkan, kami berharap dapat mencapai kesepakatan kerjasama. Shinshin Group dapat memasok pil pemelihara energi sementara keluarga Hines akan bertanggung jawab untuk memasarkan dan menjualnya di Sakov City. Ini akan saling menguntungkan bagi kedua keluarga kita. Bagaimana menurut Anda? Tanya Leonard bersemangat. Karena pil pemelihara energi dapat mempercepat kemajuan latihan bagi seniman bela diri, pil tersebut akan segera menjadi harta penting bagi semua seniman bela diri dan jika keluarga Hines dapat menjadi pengecer pil tersebut di kota Sakov, hal itu akan memperkuat posisi keluarga tersebut. Yang terpenting, sebagai salah satu dari banyak anggota keluarga, Leonard tidak berada dalam posisi berkuasa dan selalu merasa frustrasi karenanya. Bab 502. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup baginya. Jika dia berhasil membuat Cynthia setuju untuk bermitra, dia akan menjadi pahlawan keluarga yang menuntut rasa hormat dan berpotensi naik ke posisi berkuasa. Baiklah, aku akan pikirkan dulu soal kemitraan itu, kata Cynthia ragu-ragu tanpa memberikan pendirian yang jelas. Meski memperluas operasi Shinshin Group ke kota-kota lain dapat dianggap sebagai hal yang baik, pasokan pil pemelihara energi bahkan tidak cukup untuk memenuhi permintaan di kota Springfield saja, dan memasok pil ke pasar-pasar lain tidak akan mungkin dilakukan saat ini. Namun, perluasan ke pasar luar negeri akan terjadi cepat atau lambat jika Shinshin Group menginginkan masa depan yang lebih cerah. Melihat Leonard adalah pacar sahabatnya, Cynthia memutuskan bahwa dia dapat mempertimbangkan kemitraan setelah Leon memproduksi pil pemelihara energi gelombang kedua dan menyerahkan sebagian persediaannya kepada keluarga Hines. Meskipun demikian, Leon adalah ketua Shinshin Group dan dia masih perlu membicarakan hal ini dengannya secara pribadi, jadi Cynthia tidak terburu-buru untuk menyetujui undangan Leonard. Nona Sear, Anda yang bertanggung jawab atas Shinshin Group dan Anda dapat memutuskan sendiri apakah Anda ingin bekerja sama dengan kami. Karena ini hanya akan menguntungkan kedua belah pihak,
apa yang perlu dipikirkan? Desak Leonard, sangat ingin mendengar jawaban dari Cynthia. Jangan khawatir, Tuan Hines, pacar Anda adalah sahabat Nona Sear. Jika Sinchen Group bermaksud memperluas operasinya ke pasar lain, Nona Sear akan memprioritaskan Anda sebagai mitra, kata Leon sambil tersenyum. Sementara permintaan untuk pil pemelihara energi melampaui pasokannya di Springfield City, itu hanyalah situasi sementara. Sinchen Group pada akhirnya perlu mendistribusikan pasokannya ke kota-kota tetangga, atau mereka mungkin berisiko memenuhi pasar di Springfield City. Sebagai strategi jangka panjang, Sinchen perlu mulai memperluas operasinya ke pasar lain. Namun, Leon dan Cynthia datang ke Saco City terutama untuk Panax liar berusia 500 tahun dan mereka juga dapat meninjau kembali potensi kemitraan masa depan dengan Leonard setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Saya sedang mendiskusikan sebuah proposal penting dengan Nona Sear, dan Anda hanya seorang asisten. Siapa Anda yang berani ikut dalam pembicaraan ini? Leonard berkata dengan marah. Setelah mengetahui bahwa Leon adalah asisten Cynthia, dia mulai memandang rendah Leon. Leon hanya bermaksud baik dan memutuskan untuk tetap diam karena itu tidak dihargai. Tuan Hines, Leon mungkin asisten saya, tetapi dia juga teman baik saya. Saya ingin meminta sedikit rasa hormat. Ekspresi Cynthia menjadi gelap. Kamu menunjukkan, awalnya dia mempunyai kesan yang baik terhadap Leonard karena dia adalah pacar sahabatnya, tetapi melihat betapa kecilnya rasa hormat yang dia tunjukkan kepada Leon, dia memutuskan bahwa dia tidak menyukainya. Leonard merasa malu sekaligus bingung. Ia tidak mengerti mengapa Cynthia mau bersusah payah membela pria yang hanya asistennya, bukan pacarnya. Ini aneh sekali, pikirnya. Mungkin aku terlalu memaksanya agar mau bermitra dan itulah sebabnya dia marah. Lupakan saja soal kemitraan itu untuk saat ini, kata Sandra. Bab 503, Cynthia, Saco City terkenal dengan pemandangannya. Kamu tidak selalu punya kesempatan untuk berkunjung, jadi kenapa tidak aku ajak kamu berkeliling? Kita bisa makan malam nanti. Merasakan ketegangan di udara, Sandra menyela. Ya, tentu saja. Kerutan di wajah Cynthia mereda. Ia berencana untuk bepergian dengan Leon sendirian sehingga mereka bisa jalan-jalan bersama dan saran Sandra adalah apa yang diinginkan Cynthia. Setelah itu rombongan meninggalkan hotel untuk bertamasya. Sebuah mobil balap hitam terparkir di tempat parkir hotel, itu adalah mobil baru yang dibeli Leonard dengan ribuan dolar. Meskipun Leon dan Cynthia berkendara ke Saco City, Leonard memutuskan untuk menunjukkan keramah tamahannya dengan mengajak mereka keluar menggunakan mobilnya. Nak, ini kunci mobilnya. Kamu yang nyetir. Aku baru saja membeli mobilnya dan harganya mahal sekali, jadi hati-hati dengan mobilnya, atau kamu tidak akan bisa menggantinya. Perintah Leonard, sebelum melemparkan kunci mobil itu ke Leon. Kau memintaku untuk menyetir. Terkejut, Leon menatap kunci mobil di tangannya dengan linglung. Tentu saja, kau hanya seorang asisten. Apa kau berharap aku mengantarmu? Leonard berkata dengan tidak sabar. Dalam pandangannya, Leon hanyalah pelayan Cynthia dan tugas Leon adalah mengantar mereka semua. Lagi pula, sebagai putra keluarga Hines, ia menolak menjadi sopir pria rendahan seperti itu. Tapi aku tidak tahu cara mengemudi. Aku tidak punya SIM, Leon menggaruk kepalanya dengan canggung. Anda tidak bisa menyetir. Bagaimana Anda dan Nona Sear bisa sampai di sini dari Springfield City? Saya yang menyetir. Kenapa? Ada masalah. Apa-apaan ini? Mulut Leonard ternganga. Karena Leon mengaku sebagai asisten Cynthia, maka sudah menjadi tugasnya untuk mengurus keperluan Cynthia dan membantu pekerjaannya. Namun Leon malah menggunakan putri keluarga Sear sebagai sopir dan Cynthia tampaknya tidak keberatan sama sekali untuk melakukannya. Leonard terpaku karena tidak percaya. Lupakan saja. Aku bisa menyetir, kata Sandra. Cynthia dan Leon datang ke kota itu sebagai tamu dan memang agak tidak sopan bagi Leonard untuk memerintah Leon. Meskipun Sandra tidak memiliki rasa hormat terhadap seorang asisten, sopan santunnya tidak memungkinkan dia untuk menunjukkannya, tidak seperti Leonard. Tidak apa-apa, aku akan menyetir, kata Leonard dengan enggan. Cynthia adalah seorang wanita dengan status yang sangat tinggi dan karena dia membutuhkan bantuannya, Leonard bersedia menjadi sopirnya.
Namun, Leon hanyalah seorang asisten dan tidak pantas mendapatkan perlakuan yang sama seperti Cynthia. Leonard memutuskan bahwa karena dia datang untuk memperjuangkan kesempatan bekerja dengan Shinshin Group, dia harus melakukan apapun untuk menyenangkan Cynthia. Dia menyalakan mobil dan keempatnya meninggalkan hotel sebarkan cinta. Bab 504, Seakov City terletak di sebelah laut dan dikenal memiliki banyak pemandangan indah dan tempat wisata terkenal. Sandra merencanakan rute wisata dalam sistem yang terpasang di mobil dan rombongan menyusuri jalan setapak melewati pemandangan yang tak terhitung jumlahnya. Bersama Sandra sebagai pemandu wisata, rombongan itu bersenang-senang. Namun, Leonard mengikuti Cynthia kemana-mana untuk memujinya sepanjang waktu sementara dia fokus untuk membuatnya setuju bermitra. Sandra merasa kesal dengan kurangnya sopan santun pacarnya dan sesekali berbicara kepada Leon karena sopan santun, namun karena dia tidak begitu mengenal Leon, keduanya tidak banyak berdiskusi dan dia hanya berhasil berbicara beberapa patah kata kepada Leon. Cynthia melihat segalanya dan sangat tidak senang. Leon bukan hanya ketua Shinshin Group, tetapi dia juga pria yang dicintainya dan dia kesal karena Leonard sengaja mengabaikan Leon. Dia berpikir untuk bekerja sama dengan Leonard karena rasa hormatnya terhadap persahabatannya dengan Sandra, tetapi Cynthia memutuskan bahwa dia sama sekali tidak menyukai Leonard. Meski merasa kesal, Cynthia tidak menunjukkan rasa marahnya karena Leonard memang bermaksud baik dengan mengajak dia dan Leon jalan-jalan keliling kota. Malam harinya, rombongan kembali ke hotel, dan Leonard mengatur pesta makan malam. Mereka duduk di ruang pribadi sebuah restoran. Nona Sear, apakah Anda bersenang-senang hari ini? Maafkan kami jika kami gagal memenuhi harapan Anda, kata Leonard sambil tersenyum sopan. Tidak apa-apa, terima kasih sudah mengajak kami berkeliling, kata Cynthia sopan tanpa ekspresi. Sama-sama, Nona Sear. Mengenai kemitraan antara Shinshin Group dan keluarga Hines, apakah mungkin untuk segera mengonfirmasinya? Tidak dapat menebak apa yang dipikirkan Cynthia, Leonard bertanya. Kita akan bicarakan hal itu di masa mendatang jika ada kesempatan, kata Cynthia dengan nada tidak tertarik. Oh, baiklah kalau begitu. Ekspresi Leonard sedikit menggelap. Untuk mendapatkan kesempatan bekerja dengan Shinshin Group, dia terus-terusan merayu Cynthia dan meski sudah bekerja keras, Cynthia tetap tidak terkesan dan menolak memberinya jawaban yang pasti. Apakah dia menganggapku bodoh? Pikir Leonard, dia mungkin putri keluarga Sear, tetapi ini bukan kota Springfield. Ini kota Seakov. Ini wilayah keluarga Hines dan aku adalah putra keluarga Hines, tapi dia mempermainkanku seperti aku ini badut. Merasa sedikit kesal terhadap Cynthia, dia pasti akan pergi begitu saja jika kerja sama itu tidak begitu penting. Leonard, jangan terburu-buru. Cynthia sudah menjadi sahabatku selama bertahun-tahun. Jika Shinshin Group mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi, aku yakin dia akan memprioritaskanmu sebagai mitra. Sandra menghiburnya dan menatapnya tajam, memberi isyarat agar dia berhenti mendesak. Ya, kau benar. Leonard memaksakan senyum namun menyipitkan matanya dengan licik. Apa yang dikatakan Sandra masuk akal dan kemungkinan besar Cynthia akan bekerja dengan Leonard dan bukan orang lain. Bab 505. Namun, Cynthia terlalu jauh dan dia tidak bisa mengandalkan persahabatan mereka saja. Begitu Cynthia meninggalkan kota itu, akan semakin sulit baginya untuk membuat kesepakatan. Nona Sear, selamat menikmati. Saya harus ke kamar mandi dulu, kata Leonard, sebelum keluar dari ruangan. Begitu dia membelakangi mereka bertiga, senyumnya memudar. Kemitraan dengan Shinshin Group sangat berarti baginya karena menentukan apakah dia akan mampu naik ke posisi berkuasa di dalam keluarganya. Dia adalah seorang pria ambisius yang haus kekuasaan dan dia menolak untuk mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri. Dia harus memastikan bahwa Cynthia menyetujui kemitraan itu sebelum meninggalkan Seakov City, tidak peduli apapun biayanya. Begitu Leonard pergi, Sandra menoleh ke arah Cynthia dengan ragu. Cynthia, Leonard ingin bekerja sama dengan Shinshin Group. Kalau memungkinkan, tolong setujui demi aku. Leonard adalah pacarnya dan melihat betapa putus asanya dia untuk bekerja dengan Shinshin Group, Sandra memutuskan untuk berbicara dengan Cynthia menggantikannya. Sandra, bukannya aku tidak mau menyetujuinya.
Leon dan aku datang ke sini terutama untuk membeli Panax liar berusia 500 tahun dari lelang. Sebelum kami mencapainya, aku tidak punya waktu untuk berpikir tentang memperluas operasi kami ke pasar Seakok City. Cynthia menjelaskan. Dia tidak memberikan jawaban kepada Leonard terutama karena Leon tidak mulai memproduksi pil energi nurturing batch kedua dan perusahaan belum siap untuk menjual pil tersebut ke pasar lain. Di sisi lain, Leon adalah ketua perusahaan dan dialah yang dapat membuat keputusan akhir, namun Leonard terus tidak menghormati dan bahkan menghina Leon. Tanpa persetujuan Leon, Cynthia tidak akan pernah menyetujui kemitraan itu. Jadi kamu datang untuk pelelangan itu, kata Sandra. Sebagai anggota masyarakat elit, dia mengetahui berita lelang tersebut beberapa hari yang lalu. Cynthia, pelelangan ini diselenggarakan oleh keluarga Powell dan keluarga Hines cukup dekat dengan mereka. Jangan khawatir, aku akan bicara dengan Leonard agar dia bisa bicara dengan seseorang di keluarga Powell untuk melihat apakah mereka bisa menjual Panax liar kepadamu sebelum pelelangan dimulai. Kata Sandra. Meskipun Cynthia adalah putri keluarga Sear, dia tidak memiliki kekuasaan atau koneksi apapun di Seakok City dan begitu pelelangan dimulai, banyak pengusaha dan anggota keluarga kuat akan bersaing dengannya dan bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan Panax. Solusi terbaik untuk ini adalah mengamankan Panax sebelum pelelangan dimulai, tetapi Sandra tidak yakin apakah pacarnya mampu melakukannya. Bagus, Nona Dale, jika Tuan Hines bisa memberi kita Panax, Sinchen Group akan langsung menyetujui kerja sama ini. Kata Leon bersemangat. Bab 506. Panax sangat penting bagi Leon dan kerja sama sebagai gantinya tidak berarti apa-apa. Sejauh menyangkut rasa tidak hormat yang ditunjukkan Leonard kepadanya sejauh ini, Leon tidak sesempit itu untuk menaruh dendam kepadanya atas hal semacam itu. Sandra menatap Cynthia dengan pandangan bingung. Karena Leon memperkenalkan dirinya sebagai asisten, Sandra akan membutuhkan persetujuan Cynthia, bukan persetujuan Leon. Ya, seperti yang dikatakan Leon, kalau Tuan Hines bisa memberi kita Panax, aku akan setuju untuk bermitra. Cynthia mengangguk. Baiklah, kalau begitu, ini kesepakatannya, kata Sandra sambil tersenyum lega. Tepat pada saat itu, pintu didorong terbuka dan Leonard kembali ke kamar. Sandra, apa yang sedang kamu bicarakan? Kamu tampak begitu bahagia, tanyanya lembut. Cynthia datang ke Seakok City untuk membeli Panax berusia 500 tahun yang akan dilelang. Dia sudah setuju bahwa jika Anda berhasil membantunya mendapatkannya, dia akan setuju untuk bermitra dengan Anda, jelas Sandra. Oh, begitu. Leonard sedikit terkejut. Leonard, keluargamu dekat dengan keluarga Powell. Mungkin kamu bisa mengajak seseorang yang kamu kenal untuk keluar setelah makan malam dan kita bisa membayar lebih untuk mengamankan Panax sebelum pelelangan, saran Sandra. Yah, mungkin tidak semudah itu, kata Leonard sambil berpikir. Keluarga Powell sudah mengiklankan bahwa mereka akan menjual Panax dan jika mereka menjualnya sebelum pelelangan, reputasi mereka akan rusak dan keluarga Powell tidak akan pernah menyetujuinya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai bahkan jika pemimpin keluarga Hines memintanya, apalagi Leonard, yang hanyalah anggota keluarga yang tidak penting. Sandra meremehkan kesulitan permintaan tersebut. Tuan Hines, saya tahu ini akan sulit. Jangan khawatir, lakukan saja yang terbaik. Sinchen Group akan bekerja sama dengan Anda, terlepas apakah Anda berhasil atau tidak, kata Leon dengan tulus, mengetahui bahwa ia tidak dapat meminta Leonard untuk berusaha tanpa imbalan apapun. Karena hanya masalah waktu bagi Sinchen Group untuk berkembang, tidak akan menjadi masalah untuk memilih keluarga Hines sebagai mitra. Jika Leonard gagal mendapatkan Panax sebelumnya, Leon akan berjuang untuk mendapatkannya dalam pelelangan. Ya, tentu, aku akan berusaha sebaik mungkin, Leonard mengangguk sambil mendengus memikirkan ide itu dalam benaknya. Cynthia telah mengonsumsi Panax sebagai alat tawar-menawar dan kurasa dia tidak akan mau bekerja sama denganku jika aku gagal mendapatkannya, pikirnya, apakah mereka menganggapku anak berusia 3 tahun atau semacamnya. Aku tidak percaya sepatah kata pun yang mereka katakan. Yang tidak diketahui Leonard adalah bahwa Leon bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang diucapkannya. Setelah itu, restoran mulai menyajikan hidangan, dan segera meja dipenuhi dengan makanan lezat dari seluruh dunia.
Nona Sear, Tuan Wolf, sebagai tuan rumah, saya ingin mengucapkan selamat datang atas kunjungan Anda di Saakov City. Leonard mengangkat gelasnya sambil tersenyum ceria. Leon sedikit terkejut. Leonard memandang rendah dirinya sepanjang hari dan tampak aneh bahwa ia tiba-tiba mengusulkan bersulang untuk Leon. Namun, melihat betapa Leonard bermaksud baik, Leon tidak melihat alasan untuk menolaknya. Bab 507. Tuan Hines, terima kasih sudah mengajak kami berkeliling hari ini. Leon tersenyum sopan dan mengangkat gelasnya. Cynthia dan Sandra adalah wanita muda yang baru saja lulus kuliah. Keduanya tidak punya kebiasaan minum, jadi mereka minum jus saja. Keempatnya mengangkat gelas mereka dan bersorak. Melihat bagaimana Cynthia menghabiskan jus di gelasnya, mata Leonard berbinar licik. Mereka minum beberapa gelas lagi di bawah arahan Leonard dan Leon segera menyadari ada yang tidak beres. Ia melirik gelas Cynthia dan menyadari sesuatu. Cynthia, tunjukkan gelasmu, katanya saat firasat buruk merasukinya. Ada apa? Bingung, Cynthia menyerahkan gelasnya kepada Leon. Leon mengambil gelas dan menghirup jus yang tersisa di dalamnya, ekspresinya menjadi gelap saat melakukannya. Dia melompat berdiri dan menyiramkan minuman itu ke Leonard. Karena tidak dapat bereaksi tepat waktu, cairan itu mengenai kepala Leonard dan seluruh pakaiannya. Leon, apa yang kau lakukan? Cynthia ternganga. Sandra pun ikut terkejut dan buru-buru mengambil tisu untuk membersihkan noda jus di baju Leonard. Cynthia, Leonard memberi obat bius pada jus itu. Leon meraung dan berbalik menatap tajam ke arah Leonard, akhirnya memahami alasan di balik perubahan sikap Leonard yang aneh. Apa? Cynthia dan Sandra keduanya tercengang. Bocah, apa yang kau bicarakan? Jusnya enak. Tidak ada masalah dengan itu. Bantah Leonard. Begitukah? Kalau kamu bilang jusnya enak, kenapa kamu tidak minum beberapa gelas saja sekarang? Leon mencibir sebelum mendorong kendi jus itu ke arah Leonard. Leonard memucat dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tuan Wolf, sudah cukup. Leonard memesan kamar pribadi di sini untuk menyambut Anda dan Cynthia sebagai bentuk keramah tamahan. Bagaimana Anda bisa menuduhnya melakukan hal seperti itu? Tanya Sandra tajam. Leonard adalah pacarnya dan wajar saja jika dia memilih untuk mempercayai pacarnya. Itu bukan tuduhan palsu. Ada Jimsonwit di dalam jusnya. Itu bisa menyebabkan pusing dan mati rasa di seluruh tubuh, dan bahkan berhalusinasi jika dikonsumsi dalam dosis tinggi. Leon berkata dengan tenang, sambil terus menyalahkan dirinya sendiri karena lengah dan membiarkan Cynthia menjadi korban rencana Leonard. Untungnya, Jimsonwit hanyalah bahan yang biasa digunakan dalam pengobatan untuk membuat pasien mati rasa dalam waktu singkat, dan tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada tubuh manusia. Jika itu sesuatu yang lebih beracun, Cynthia akan celaka. Itu tidak mungkin. Leonard bukan tipe pria seperti itu. Sandra hendak membela pacarnya ketika ia diliputi rasa pusing yang tiba-tiba. Ia terhuyung ke belakang dan jatuh ke kursinya. Pusing. Apa yang terjadi? Dia mengusap pelipisnya dan bergumam. Saya merasa pusing dan lemah. Apakah Leonard yang melakukannya? Bab 508. Ekspresi Cynthia menjadi gelap saat dia menyadari kekuatannya terkuras dari tubuhnya. Melihat bagaimana dia terbongkar, Leonard memutuskan tidak ada gunanya bersembunyi dan mengaku sambil tersenyum. Dia benar. Aku yang mencampur jus itu dengan obat bius. Kenapa kau? Beraninya kau? Cynthia yang geram mencoba untuk berdiri namun tubuhnya terlalu lemah untuk melakukannya. Leonard mengabaikan tatapannya dan menoleh untuk mengamati Leon dengan bingung. Aku penasaran bagaimana kau tahu minuman itu dicampur dengan Jimsonwit. Aku tidak keberatan memberitahumu. Aku mengerti ilmu pengobatan dan aku mencium aroma Jimsonwit saat aku mencium sarinya, kata Leon dengan tenang. Begitu, Leonard sedikit terkesan bahwa seorang asisten biasa bisa mengerti ilmu kedokteran. Leonard, apa maksudnya ini? Kenapa kau melakukan ini? Sandra tersipu dan bertanya dengan marah. Dia mempercayai Leonard dan membelanya, tetapi ternyata dia salah. Dia tidak mengerti apa yang mendorong Leonard melakukan hal seperti itu. Sederhana saja, saya hanya ingin tahu dengan pasti bahwa saya akan mendapatkan kesepakatan untuk bekerja sama dengan Shinshin Group, kata Leonard dengan tenang.
Tidak mungkin. Tuan Wolf sudah mengatakan bahwa selama kamu berusaha sekuat tenaga untuk membawa mereka ke Panax yang liar, Shinshin Group akan menjadi mitramu, entah kamu berhasil atau tidak. Kata Sandra, tetapi langsung disela. Saya bukan anak kecil yang akan percaya kata-kata asisten. Lagi pula, kemitraan itu berarti segalanya bagi saya dan saya tidak bisa membiarkan apapun terjadi. Jika ada cara untuk mengamankan kemitraan tanpa risiko, mengapa saya harus memilih untuk mempercayainya? Leonard mendengus. Ia bermaksud membuat Cynthia minum beberapa gelas lagi agar ia benar-benar tidak sadarkan diri agar ia dapat melakukan apapun yang ia mau. Tetapi ia terkejut ketika Leon menyadari bahwa minuman itu mengandung obat bius. Namun, Leon terlambat dan Cynthia sudah berada di bawah pengaruh obat bius, sehingga rencana Leonard tetap berhasil. Cara mengamankan kemitraan tanpa risiko. Bermimpilah, Leonard. Aku akan mempertimbangkan untuk bekerja sama denganmu demi Sandra sebelum ini. Tetapi setelah apa yang telah kau lakukan, apakah kau pikir aku akan bekerja sama denganmu? Cynthia mencibir. Nona Sear, apakah Anda lupa bahwa Anda telah mengambil Jimson Wheat? Anda tidak dapat bergerak dan saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan terhadap Anda. Bahkan jika Anda tidak ingin menyetujui kerjasama ini, itu bukan lagi keputusan Anda. Leonard menyeringai. Leonard, apa yang ingin kau lakukan? Tanya Leon. Tak seorang pun dari mereka tahu apa yang Leonard rencanakan dan karena Jimson Wheat tidak berbahaya bagi tubuh, Leon memutuskan untuk tidak melakukan apapun dan berusaha membuat Leonard mengakui rencananya. Apalagi, Springfield City dikenal sebagai asal-muasal wanita cantik yang memikat dan kalau tidak salah, Nona Sear ini adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Springfield City, yang berada di peringkat kedua. Aku hanya bisa membayangkan berapa banyak pria yang tergila-gila padanya. Merupakan suatu kehormatan bagiku untuk menemaninya semalam. Bab 509. Leonard tertawa terbahak-bahak saat ia mengamati dengan puas fitur-fitur canggih dan lekuk tubuh Cynthia yang memikat. Sejak pertama kali ia menatap Cynthia, ia terpikat oleh kecantikannya dan tak kuasa menahan keinginan untuk menjadikannya miliknya. Alasan ia membius Cynthia bukan hanya karena ia ingin bekerja sama dengan Shinshin Group, tetapi juga untuk memuaskan nafsu birahinya. Kau tidak punya malu. Geram Cynthia. Leon tetap tenang. Leonard, Cynthia adalah sahabat Nona Dale dan kau mencoba tidur dengannya. Apa kau tidak khawatir Nona Dale akan marah? Leonard terdiam dan menyadari bahwa tindakannya sudah keterlaluan, tetapi situasinya meningkat ke titik di mana tidak ada jalan kembali. Lalu kenapa? Keluarga Dale sangat bergantung pada keluarga Hines dalam bisnis mereka. Lalu kenapa kalau Sandra tahu? Apa dia punya nyali untuk melawanku? Leonard mencibir. Leonard, dasar bajingan. Sandra memerah karena marah. Leonard selalu bersikap sopan kepadanya dan dia tidak pernah menyangka Leonard akan menjadi pria yang begitu hina. Namun, Leonard benar tentang keluarga Dale yang sangat bergantung pada keluarga Hines dan Sandra hanya berkencan dengannya karena itu adalah pernikahan strategis yang direncanakan oleh keluarga mereka untuk keuntungan bersama. Bahkan jika Leonard melakukan kesalahan, selama dia mampu merahasiakannya, tidak ada yang bisa Sandra lakukan. Sadarlah, Leonard, ini masyarakat beradab dan jika kau berani melakukan apapun padaku, kau akan dihukum oleh hukum. Kata Cynthia dingin. Menurutmu begitu? Keluarga Sears adalah salah satu dari 4 keluarga besar di Springfield City dan aku hanya bisa membayangkan reputasi itu sangat berarti bagimu. Yang kubutuhkan hanyalah mengambil beberapa fotomu setelah aku selesai denganmu dan dengan foto-foto yang ada di tanganku, kau tidak akan pernah punya keberanian untuk menelepon polisi. Leonard menyeringai. Cynthia baru saja lulus kuliah dengan sedikit atau tanpa pengalaman dalam bermasyarakat dan tidak mungkin bisa membela diri darinya. Begitu dia berhasil mengklaim tubuh Cynthia sebagai miliknya, dia punya banyak cara untuk mengendalikannya dan Cynthia tidak punya pilihan selain menurut. Jangan berani-beraninya, Cynthia memucat. Dia adalah wanita berbudi luhur yang tidak pernah berkencan dengan siapapun dalam hidupnya. Jika dia dilecehkan oleh Leonard dan diperas melalui video dan foto dirinya dalam posisi yang tidak terkatakan, hidupnya akan hancur. Jika dia hanya orang biasa, dia bisa saja mencoba membunuh Leonard dan bunuh diri setelahnya,
tetapi dia adalah putri keluarga Sears dan meskipun dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, dia perlu menjaga reputasi dan harga diri keluarga. Leonard benar sekali tentang kelemahannya. Kau, Leonard, berhentilah mencoba menakut-nakutiku. The Sears punya banyak sekali ahli bela diri yang siap membantu kita dan jika kau melakukan ini, aku akan mengirim mereka mengejarmu untuk mencabik-cabikmu. Ia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, tetapi wajahnya pucat pasi. Cynthia yang tadinya sombong dan tak kenal takut, untuk pertama kali dalam hidupnya, menghadapi ketakutan yang sesungguhnya. Bab 510. Nona Sear, Anda lupa bahwa ini adalah kota Saakov, bukan kota Springfield. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Anda atau berapa banyak seniman bela diri yang Anda miliki, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya di sini. Leonard terkekeh puas. Dia punya rencana matang untuk menjadikan Cynthia miliknya dan mengambil foto serta video Cynthia dalam posisi yang tidak senonoh sehingga dia bisa memerasnya agar menjadikannya mitra Sinchen Group. Dengan video dan foto di tangan, dia tidak perlu takut akan pembalasan dari Cynthia dan bisa menguasainya. Cynthia akan menjadi tawanannya dan tidak akan pernah bisa lepas dari kendalinya. Dasar bajingan. Cynthia menggigil putus asa. Leonard, dasar monster. Kalau berani nembak Cynthia, aku akan buat kau membayarnya. Sandra melotot ke arahnya. Sebagai wanita dari kalangan atas, dia melihat banyak sekali perbuatan yang tak terpuji dan jika saja Leonard hanya tidur dengan banyak orang atau punya kekasih, dia pasti akan menutup mata terhadap hal itu, tetapi Cynthia adalah sahabatnya selama bertahun-tahun, dan dia tidak mau tinggal diam saja sementara Leonard memperkosanya. Sandra, jangan khawatir. Aku akan menjagamu dan Nona Sear dengan baik sehingga kalian berdua mendapatkan perhatianku. Leonard tertawa kegirangan seolah-olah kedua wanita di hadapannya adalah buah matang yang menunggu untuk dilahap. Leonard, kau terlalu cepat percaya diri. Cynthia mungkin sedang di bawah pengaruh Jimsonwit, tapi aku masih bisa bertahan. Selama aku di sini, kau tidak boleh menyentuhnya, kata Leon. Leonard juga harus minum pada suatu saat, jadi dia hanya membius jus dan membiarkan semua yang lain di meja tidak tersentuh. Itulah sebabnya Leon tidak terpengaruh. Tentu saja, jika dia juga membius makanan atau anggur, Leon akan menyadarinya lebih cepat. Leon, kamu hanya seorang asisten. Jadi bagaimana jika kamu tidak meminum Jimsonwit? Apa yang bisa kamu lakukan? Leonard mencibir dengan nada menghina. Aku tidak tahu banyak tentang itu, tapi aku tahu aku bisa mengalahkan sampah sepertimu. Leon menyeringai. Kau, sungguh lelucon. Leonard tertawa terbahak-bahak, sebelum bertepuk tangan, masuklah, kalian semua. Atas perintahnya, pintu ruangan dibuka dan 4 pria jangkung masuk mengenakan pakaian hitam. Mereka semua adalah penjaga yang disewa oleh keluarga Hines dan orang dapat dengan mudah mengetahui bahwa mereka terlatih dengan baik. Ikat anak ini dan kurung dia di suatu tempat. Jangan biarkan dia kabur. Perintah Leonard. Sejak Leon mengetahui rencananya, ia tidak bisa membiarkan Leon melarikan diri, tetapi karena ada banyak orang di hotel, ia tidak bisa membunuh Leon saat itu juga, jadi ia bermaksud menangkap Leon dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya setelah ia selesai dengan Cynthia. Nak, tetaplah di bawah. Keempat pengawal itu melesat ke arah Leon dengan ganas. Serang aku. Leon mendengus, sebelum melayangkan tinjunya ke arah pengawal itu. Mati.